Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan. Pada saat ini kita kembali berjumpa melalui Refresh Gereja Toraja Jemaat Zion Penajam, edisi Kamis 15 April 2021. Sebelum kita mengawali kegiatan rutin kita hari ini, mari saya ajak saudara-saudara bersaat teduh melalui doa syukur dan pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini, atas hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Saat ini kami akan melanjutkan kehidupan kami melalui rutinitas kegiatan kami. Sebelum kami melakukan kegiatan kami hari ini Tuhan, kami akan melandasi, membaca dan merenungkan firman. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu pada saat ini. Karena kami sesungguhnya telah siap mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini, saya pilih dari Yesaya 2 ayat 3b sampai ayat yang kelima. Saya ulangi dari pembacaan Yesaya 2 ayat 3b dan ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ayat yang kelima, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Amin. Pembacaan kita saat ini di bawah satu tema, pengharapan membawa keselamatan. Pengharapan membawa keselamatan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pernahkah kita berada di suatu tempat yang gelap? Salah satu yang pasti ketika kita berada dalam situasi kegelapan adalah keterbatasan. Ketika kita berada dalam kegelapan tanpa alat penerangan, disitulah kita akan menyadari bahwa sesungguhnya kita bukanlah manusia yang sempurna. Ketika kita berada dalam situasi gelap, tentunya jarak pandang kita yang terbatas. Mau melangkah menjadi ragu-ragu, was-was, khawatir kalau nanti jatuh dan tersandung. Pikiran juga bisa terbatas. Firman Tuhan pagi ini ingin agar kita keluar dari situasi kegelapan itu. Jangan paksakan diri berjalan dalam kegelapan, bahwa ada solusi atas keterbatasan hidup kita. Mengapa kita dalam hidup ini sering takut? Mengapa kita dalam hidup ini sering khawatir, cemas, ragu-ragu, bahkan sakit? Karena kita adalah manusia yang tidak sempurna di hadapan Tuhan, yang sungguh memiliki keterbatasan. Kita hidup di dalam dunia ini, ibarat sedang berada dalam ruang yang gelap. Sebab dunia di mana tempat kita hidup saat ini telah dikuasai oleh kegelapan dosa. Karena dosa itu, kita berada dalam keterbatasan, sehingga kita bisa takut. Bahkan kita pun tidak punya pengharapan lagi. Seperti itulah bangsa Israel dalam nas ini. Mereka takut
was-was akan masa depan mereka, sebab ancaman bangsa yang besar ada di depan mata. Maka rencana mereka untuk bersekutu dengan bangsa lain, untuk mencari selamat dan perlindungan, tentu bukanlah solusi. Firman Tuhan ingin mengingatkan mereka bahwa keselamatan mereka bukan pada bangsa lain, dan bukan pula pada kekuatan manusia. Tetapi keselamatan mereka ada pada Tuhan. Yang membuat mereka takut dan terancam adalah karena mereka hidup dalam kegelapan dosa. Maka firman Tuhan menyerukan kepada mereka, mari berjalan di dalam terang Tuhan. Jika mau selamat dalam kegelapan itu, bertobatlah, kembalilah ke jalan yang benar. Terimalah terang yang dari Tuhan, supaya kamu tahu mau melangkah kemana. Dalam Yohanes 8 ayat 12, Tuhan berkata seperti ini, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Itu artinya bahwa dalam hidup ini, kita pasti membutuhkan Yesus untuk menutupi keterbatasan hidup kita. Terpujilah Kristus. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang Tuhan perdengarkan melalui hamba-Mu pada saat ini, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami diajak untuk tidak berjalan di dalam kegelapan, tapi bagaimana kami boleh berjalan di dalam terang Tuhan. Sebab di sana ada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa di surga, melalui doa kami pada saat ini, kami membawa kehidupan kami, kehidupan jemaat pada hari ini, yang berulang tahun, yang bersuka cita karena berbagai hal. Kami percaya Tuhan, Engkau sempurnakan sukacita kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk aktivitas kami hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa mengawali kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan kegiatan, aktivitas kami hari ini, melalui pekerjaan kami ya Tuhan. Biarlah pekerjaan itu berkat-berkat Tuhan senantiasa boleh kami nikmati, bahkan kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, melalui doa, pada saat ini kami berdoa buat anggota jemaat-Mu dalam berbagai bentuk kehidupan. Tuhan senantiasa memberkati. Kami juga berdoa buat segenap majelis-Mu dalam tugas pelayanan. Engkau berkati kami semuanya, sehingga kami senantiasa dimampukan untuk melaksanakan tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau senantiasa memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, sehingga ia memerintah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dan di dalamnya Tuhan, kami senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa di surga, sepanjang kehidupan kami hari ini, kami serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun dan menolong kami dalam berbagai kegiatan kami, dalam rencana-rencana kami ke depan Tuhan. Engkau berkati. Ini doa kami, ini pengharapan kami ya Tuhan. Sebab semuanya ini kami bawa di dalam keampunan Yesus Kristus. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, demikian perenungan firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin.